Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor dan analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silahkan subscribe buat yang belum, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas mewujudkan sejumlah uang dalam 1 minggu. Menarik uang sesuai plafon pribadi. Bekerja dengan hukum tarik menarik, kita perlu mampu melepaskan. Artinya apa? Melepaskan semua pikiran yang melawan, yang mencegah apa yang ingin Anda wujudkan terjadi dalam hidup Anda. Tidak terikat, tidak melekat. Melepaskan mungkin salah satu langkah dalam keseluruhan proses di mana kebanyakan orang gagal. Ini memang tidak mudah, perlu pengalaman dan sekian kali praktek. Ini sangat sulit karena bertentangan dengan sifat keinginan kita sebagai manusia, pikiran, dan kebiasaan kita. Bagaimana Anda bisa melepaskan dan tidak peduli dengan sesuatu yang sangat Anda pedulikan atau inginkan? Sebagai penyegaran, mari kita ulangi dulu langkah-langkah dasar bekerja dengan hukum tarik-menarik itu. Pertama, memutuskan apa yang diinginkan. Anda harus sangat jelas dan spesifik tentang apa yang diinginkan. Kejelasan inilah yang menciptakan niat dan memulai proses ketertarikan. Kebanyakan orang tetap menarik apa yang tidak mereka inginkan karena mereka menginginkan yang sebaliknya secara sadar dan bawah sadar. Kedua, meminta. Bekerja sama dengan alam semesta terhubung dengan kecerdasan tak terbatas di alam semesta, bekerja dengan kuasa ilahi, kekuatan kosmik, atau apapun pemahaman Anda tentang kekuatan ilahi kehidupan. Atau kalau Anda merasa nyaman melibatkan Tuhan sesuai kepercayaan Anda masing-masing, silahkan. Dengan meminta, mendeklarasikannya, Anda mengundangnya ke dalam hidup. Bagaimana Anda meminta? Anda dapat meminta secara lisan atau menuliskannya di atas kertas. Intinya adalah, Anda mengajukan permintaan dengan pikiran dan niat Anda. Permintaan Anda ke alam semesta datang melalui getaran Anda, dan getaran Anda ditentukan oleh perasaan Anda. Di mana perasaan Anda ditentukan oleh mindset, keyakinan, dan kebiasaan Anda. Ketiga, menerima. Menerima seharusnya menjadi bagian yang menyenangkan ya, tapi kebanyakan orang tidak pernah menerima. Mengapa? Itu karena mereka tidak bisa melepaskan dan mengizinkan. Dengan hukum tarik menarik, melepaskan berarti mengizinkan apa yang diinginkan mewujud ke dalam kehidupan Anda. Anda perlu memberi ruang untuk sesuatu itu mewujud dalam hidup Anda. Ibaratnya seperti ini, Anda ingin mendapatkan mobil baru, tetapi garasi Anda penuh dengan sampah. Di mana Anda akan meletakkan mobil baru tersebut? Anda perlu mengosongkan pikiran Anda dan membuang semua sampah terlebih dahulu. Ketika Anda menciptakan ruang untuk sesuatu itu wujud dalam kehidupan Anda, maka Anda dapat menerimanya. Kebanyakan orang melakukannya dengan cara yang salah. Mereka pikir bahwa mereka akan menciptakan ruang setelah mereka menerimanya. Ini keliru dan akan menghalangi aliran dari apa yang Anda inginkan. Keempat, percaya, melepaskan, menghapus hambatan. Percaya, melepaskan, dan membiarkan adalah tentang menghilangkan penolakan. Jika hukum tarik-menarik selalu bekerja dan selalu menarik energi yang sesuai dengan getaran dominan Anda, maka logika menentukan bahwa jika apa yang Anda inginkan tidak muncul, maka ada sesuatu yang menghambat atau blok. Kita semua membawa banyak beban emosional. Perbedaannya adalah beberapa orang tetap menahannya. Mengapa? Orang lebih suka berpegang pada masa lalu yang dikenal daripada merangkul masa depan yang tidak diketahuinya.
Yang tidak diketahui selalu menimbulkan ketakutan. Masa lalu selalu menjadi tempat yang nyaman, bahkan jika masa lalu adalah hal-hal yang secara sadar Anda tahu itu sama sekali tidak mendukung kehidupan Anda. Kebencian, dendam, amarah, dan semua emosi ini membangun tembok di sekitar Anda. Anda tidak akan pernah menarik sesuatu yang baik saat Anda memiliki tembok-tembok ini dibangun di sekitar Anda. Mulailah dengan memaafkan semua orang yang mungkin membuat Anda merasa negatif. Anda melakukan ini bukan untuk membiarkan mereka dengan perbuatannya di masa lalu, tetapi Anda melakukan ini untuk diri Anda sendiri, demi kebaikan Anda. Karena kondisi emosi Anda menentukan getaran Anda dan getaran Anda menentukan apa yang Anda tarik bagi Anda, sangatlah penting bagi Anda untuk melakukan pekerjaan di atas dan membuang sampah di batin Anda sendiri sebelum dapat mengizinkan apa yang diinginkan masuk ke dalam kehidupan Anda. Gagasan melepaskan sering disalahpahami. Ini agak rumit karena melepaskan seringkali menyiratkan bahwa Anda harus tidak peduli tentang hal yang sangat Anda pedulikan. Ada kontradiksi di dalamnya dan membuat kebanyakan orang bingung dengan manifestasinya. Anda merasa telah melakukan segala sesuatunya dengan benar, tapi apa yang ingin Anda wujudkan masih belum muncul. Ini kemungkinan besar karena Anda terobsesi dengannya. Apa yang dilakukannya adalah selalu mengingatkan Anda bahwa apa yang Anda inginkan tidak ada atau ketiadaan. Semakin sering Anda terobsesi keinginan Anda, semakin Anda akan menolaknya. Mengapa? Ketika ketiadaan dari apa yang Anda inginkan adalah pikiran yang dominan, hanya itu yang bisa Anda tarik. Ketiadaan atau sesuatu yang tidak ada. Sesekali mungkin Anda memiliki kejelasan, merasa positif dengan hukum tarik-menarik. Tetapi ketika Anda mulai melihat tagihan-tagihan, ditagih hutang di sana-sini, rasa takut dan kekhawatiran mulai muncul dan Anda mulai memasang tembok kembali. Apa artinya melepaskan dan membiarkan itu mewujud? Melepaskan dan membiarkan itu mewujud sebenarnya adalah bagian yang mudah dari hukum tarik-menarik, atau setidaknya seharusnya begitu. Disinilah Anda seperti hanya menyaksikan segala sesuatu itu terungkap. Melepaskan bukan berarti Anda tidak peduli dengan keinginan Anda, ini hanya menyiratkan bahwa Anda tidak peduli dengan sarana, metode, peristiwa, cara, apapun yang akan datang kepada Anda. Anda tidak perlu mencoba dan mencari tahu. Anda tidak perlu mencoba dan bekerja lebih keras atau mencoba untuk mewujudkannya. Bagaimana bukanlah pekerjaan Anda di hukum tarik-menarik. Itu hampir selalu datang dengan cara yang tidak perlu Anda bisa bayangkan, bahkan tidak pernah Anda bayangkan. Ini hanya bisa terjadi jika Anda berhenti mencoba mengendalikan segalanya. Tapi ini tidak berarti Anda malas dan tidak melakukan apa-apa ya. Anda tetap berdagang, berbisnis, berinvestasi, atau apapun pekerjaan Anda saat ini. Mewujudkan sejumlah uang. Baiklah, setelah penyegaran langkah-langkah dasar, sekarang kita masuk kepada latihan. Langsung praktek dengan hukum tarik-menarik untuk mewujudkan sejumlah uang. Agar tidak terikat dan mudah untuk melepaskan, Anda perlu menetapkan angka yang memang Anda percayai. Tolak ukurnya adalah respon emosi yang muncul setelah Anda menetapkan angka tersebut. Untuk itu perlu sesuai dengan plafon pribadi Anda. Plafon pribadi atau plafon uang, di mana setiap orang berbeda, yakni jumlah uang yang dipercaya oleh bagian bawah sadar yang layak untuk diterima oleh seseorang. Tergantung blueprint masing-masing dan mental block tentu saja. Anggaplah kita tidak tahu apa blueprint dan mental block masing-masing tentang uang selama ini. Kita tetap bisa mewujudkan sejumlah uang, tentu saja sesuai dengan batasan diri masing-masing. Sesuai blueprint masing-masing apa adanya, tanpa membongkar mental block terlebih dahulu. Kita akan menetapkan sejumlah uang untuk mewujud dalam 1 minggu ini dengan mengucapkan afirmasi sebagai berikut. Saya terbuka menerima uang titik-titik rupiah dalam minggu ini. Isi titik-titik sejumlah uang yang diperlukan, kemudian cek respon emosi atau perasaan Anda setelah mengucapkan angka tersebut. Kemudian tanya ke diri sendiri sebagai berikut. Skala 1 sampai dengan 10, berapa tingkat percaya saya dengan angka tersebut?
Jika Anda merasa tingkat percaya masih di bawah skala 8, turunkan angka uang tersebut. Ucapkan afirmasinya lagi dengan angka yang sudah diturunkan, kemudian cek skala percayanya sampai minimal skala 8. Jika belum mencapai skala 8 atau lebih dari 8, lebih baik lagi, turunkan angkanya. Ulangi lagi prosesnya dari awal. Jujurlah dengan perasaan Anda. Jawaban yang muncul tidak usah dianalisa. Apapun yang terlintas di pikiran setelah mengajukan pertanyaan ke diri sendiri, itulah skala percaya Anda terhadap nilai uang yang dipercaya diwujudkan dalam 1 minggu ini. Oh ya, sebagai informasi, jarang sekali seseorang mempunyai tingkat percaya di skala 10, karena ini menunjukkan percaya mutlak dan sempurna. Setelah mendapatkan angka yang bisa dipercaya, kemudian susun afirmasi lengkapnya menjadi, saya terbuka menerima uang titik-titik rupiah dalam minggu ini. Ini atau sesuatu yang lebih baik. Terima kasih. Jangan lupa tambahkan kalimat ini atau sesuatu yang lebih baik. Tujuannya membuat diri menjadi lebih terbuka terhadap berbagai peluang. Ucapkan afirmasi ini selama 1 minggu, diucapkan sebelum tidur 20 kali, saat pertama bangun tidur 20 kali, kemudian di sela-sela kegiatan berdagang, berbisnis, berinvestasi, atau apapun pekerjaan Anda saat ini. Setelah 1 minggu, berilah jeda, kemudian lupakan afirmasi ini. Lakukan latihan ini lagi jika hati Anda terdorong untuk melakukannya di kesempatan yang lain. Kemungkinan uang terwujud dalam 1 minggu saat latihan, sesuai angka yang dipercaya, tepatnya dianggap benar oleh bagian bawah sadar untuk dipercayai, atau saat masa jeda, saat Anda sudah melupakan dan tidak melakukan afirmasi ini. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-93 dari video Law of Attraction Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.